wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasya Olivia. Di sini saya sebagai asisten mikrobiologi lingkungan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memperagakan praktikum pertama mengenai pengenalan dan pengamatan mikroba dengan mikroskop cahaya. Jadi, praktikum kali ini, teman-teman akan mempelajari tentang prinsip-prinsip teoritis mengenai mikroskop cahaya, bagian-bagiannya, cara perawatannya, dan yang paling penting yaitu cara penggunaan mikroskop itu sendiri. Nah, teman-teman di sini pasti bertanya-tanya kan, sebenarnya apa sih fungsi kita mempelajari mikroskop cahaya? Mikrobiologi merupakan ilmu yang mempelajari organisme hidup yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, atau biasa disebut dengan mikroskopis. Hingga diperlukan pemahaman mengenai penggunaan mikroskop yang baik. Oke, sekarang kita langsung mulai aja ya. Jadi, alat dan bahan yang akan kita gunakan kali ini yaitu mikroskop cahaya, lalu ada kaca preparat, lalu ada kapas, lalu ada alkohol anhidrous, dan juga minyak imersi. Kita akan mulai dengan pengenalan bagian dari mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya ini terdiri dari 18 bagian. Yang pertama ada lensa okuler. Yang kedua ada pemutar lensa objektif. Lalu ada tabung pengamatan atau biasa disebut tabung okuler. Di sini ada meja benda. Lalu ada kondenser. Lalu ada lensa objektif. Lalu ada penguat kekuatan lampu. Di sini ada sumber cahaya. Kemudian ada tombol on-off. Lalu ada cincin pengatur diopter. Dan juga pengatur jarak interpupiler. Kemudian ada penjepit spesimen. Ada skrup pengatur horizontal. Lalu ada skrup untuk mengatur fokus kasar. Skrup pengatur fokus halus. Lalu ada skrup pengencang tabung okuler. Dan juga skrup untuk mengatur kondenser. Oke, selanjutnya kita langsung ke cara pemakaian mikroskop. Pertama-tama, sebelum mikroskop digunakan, kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Untuk seluruh bagian lainnya, itu dengan menggunakan kapas kering. Kemudian, bagian yang paling spesial dari mikroskop cahaya yaitu lensa objektif, yang perlu dibersihkan dengan menggunakan alkohol anhidrous. Karena bagian lensa objektif ini bersentuhan langsung dengan sampel. Lalu kita cukup membersihkannya seperti ini.
Setelah semua dibersihkan, kita bisa mulai pengamatan dengan menggunakan mikroskop cahaya. Yang pertama-tama, kita nyalakan terlebih dahulu mikroskop cahaya. Setelah itu, kita menyalakan switch on mikroskop cahaya. Lalu, kita mengambil kaca preparat. Pada bagian ini, sebagai contoh, kita mengambil kaca preparat yang masih kosong. Kemudian, kita atur posisi kaca preparat, lalu kita simpan kaca preparat pada meja benda. Dan kemudian, kita atur posisi preparat dengan menggunakan mengatur vertikal dan juga horizontal, hingga tepat di titik sampel yang akan diamati. Sebelum kita mulai pengamatan, kita menyalakan dulu lampu dengan mengatur kekuatan lampu yang akan digunakan. Kita coba dengan yang paling maksimal. Lalu, kita atur perbesaran yang akan digunakan pada lensa objektif. Sebagai contoh, kita mulai dengan perbesaran 40 kali. Selanjutnya, kita atur pada lensa objektif untuk perbesaran mana yang akan kita gunakan kali ini. Dan akan menggunakan perbesaran 40 kali. Setelah itu, kita amati di lensa okuler dengan mengatur fokus kasar dan juga fokus halus, hingga terlihat dengan jelas. Setelah kita selesai menggunakan perbesaran 40 kali, kita atur fokus kasar ke titik terjauh. Dan kita ganti perbesaran menjadi 100 kali. Nah, jika kita menggunakan perbesaran 100 kali, jangan lupa untuk menggunakan minyak imersi. Minyak imersinya juga harus tepat pada titik objek pengamatan. Selanjutnya, kita lihat pada lensa okuler dan mengatur fokus kasar dan juga fokus halus. Untuk 100 kali, lensa objektif harus tepat menempel dengan objek glass. Dan kemudian kita atur fokus kasar dan halus hingga objek terlihat dengan jelas. Setelah kita selesai melakukan pengamatan dengan perbesaran 100 kali, maka kita atur fokus kasar hingga titik terjauh. Dan kemudian mengambil kaca objek dari meja benda dan mematikan lampu. Kemudian tidak lupa kita bersihkan kembali lensa objektif dengan alkohol anhidrous. Jangan lupa, setelah itu kita bersihkan bagian lainnya dengan menggunakan kapas yang kering.
Sebenarnya teman-teman penasaran kan? Pasti, kenapa sih untuk perbesaran 100 kali kita tuh harus menggunakan minyak imersi? Dengan perbesaran ini, jarak antara lensa dengan objek itu sangat tipis, sehingga cahaya yang dibiaskan objek tidak akan masuk ke dalam lensa, maka objek tidak akan terlihat. Oleh karena itu, digunakan minyak imersi untuk mengembalikan indeks bias agar cahaya yang dibiaskan ke dalam lensa dan objek akan terlihat. Terakhir, untuk kita matikan saklar dan juga cabut kabel listrik. Sekian untuk penjelasan menggunakan mikroskop cahaya. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya.